Piala Dunia 2023 memasuki ronde kedua. Sebagai pembuka dari kejuaraan catur yang berlangsung di Azerbaijan, kita akan menampilkan game dari Magnus Carlsen berhadapan dengan Levan Pansula. Permainan diawali dengan kuda F3. Kuda F6 dimainkan Magnus. C4, English opening. Bagaimana Magnus menghadapi Levan Pansula, seorang Grandmaster dari Georgia? Magnus tidak ingin memainkan opening yang mudah dibaca lawan. Sadar bahwa permainannya telah dianalisa dan lawan ingin membuat kejutan mengalahkan Magnus. Oleh karena itu, dia mainkan variasi fianchetto 2 gajah. Pion B7, pion G3, pion G6, Magnus bersiap fianchetto 2 gajah. Gajah G2, gajah B7, pion D4, gajah G7, kedua pihak rokade, benteng E1, pion E6, gajah F4, lalu pion D6. Magnus menyusun formasi pion sentrum di baris ke-6. Sebuah strategi menunggu dari Magnus. Dia ingin menguji bagaimana pemahaman pemain putih terhadap posisi seperti ini. Pengembangan menteri ke C2. Memasuki langkah ke-10, Magnus mulai memberi gangguan terhadap pion sentrum dengan dorong pion C5. Jika putih dorong pion E3, mempertahankan posisi pion sentrum, di sini hitam memiliki jawaban yang memberi keuntungan posisional, pion H6, dengan kemungkinan dorong pion G5. Apabila H4, kuda H5 menyerang gajah sambil membuka diagonal gajah fianchetto. Permainan berlanjut dengan pion kali C5. Magnus memilih pion B kali C5. Putih melangkah kuda C3, menteri E7, benteng D1, menekan pion D6, benteng D8, menambah perlindungan terhadap pion, menteri D2, kuda E8. Sepasang gajah Magnus mulai terbuka. Putih mengadu gajah, kuda C6, gajah ditukar, raja kali gajah, B3, menciptakan formasi pion yang solid di sayap menteri, kuda F6 mengembalikan kuda ke tempat yang semestinya, menteri B2, sebuah showdown terhadap posisi raja, raja G8, menghindar dari kemungkinan pinning, benteng D2, bersiap menyusung benteng di baris kedua untuk menekan pion D6. Tetapi Magnus dorong pion D5. Pion E3, pion ditukar, pion kali pion, lalu kuda A5, menyerang pion C4 juga membuka diagonal gajah fianchetto. Pertukaran benteng, benteng kali benteng, kuda E5, kemudian gajah kali gajah, raja memukul gajah, menteri C7. Kita sekarang memasuki langkah ke-24. Lantas apa yang dipikirkan oleh Levan Pansula? Sama seperti kebanyakan pemain yang berhadapan dengan Magnus. Apabila jumlah materi di atas papan sama, maka dia berusaha untuk mencari hasil remis. Dan putih terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia ingin selalu mengadu perwira. Benar bahwa dengan berkurangnya jumlah perwira, maka posisi remis dengan mudah dapat dicapai. Dia tidak mengevaluasi posisi secara detail dan mendalam. Mari kita lihat bagaimana putih melangkah. Benteng D1 menawarkan pertukaran benteng, lalu benteng kali benteng, kuda kali benteng, menteri D6. Inilah yang tidak disadari oleh pemain Elo Rating 2500 menghadapi Magnus. Menteri kini mengontrol sepenuhnya jalur D, juga mengancam kuda. Di sini putih melangkah kuda F3.
Membuka diagonal menteri menyerang kuda. Magnus dengan senang hati memukul kuda. Hal yang sama juga dilakukan oleh Putih. Putih berharap keberadaan menteri di sayap raja bisa memberi tekanan terhadap pertahanan hitam. Meskipun sebagai kompensasi, dia kehilangan pion C4 setelah Magnus memukul pion ini. Di langkah ke-28, Putih dorong pion E4. Sebuah upaya agar menteri tidak menduduki petak D5. Kemudian Magnus mengancam pion dengan menteri D3. Kuda G5 menjaga pion juga menekan pion F7. Menteri D7. Ini merupakan pembelaan terbaik hitam. Jika kuda D6, hitam mengalami masalah dalam koordinasi menteri dan kuda. Permainan berlanjut dengan H4. Sebuah impian dari pion menempati petak H6. Tapi ini sekedar mimpi yang tidak terwujud, sebab Magnus mendorong pion H6 mengusir kuda. Kuda mundur, kemudian Magnus mengancam pion. Mempertahankan pion dengan menteri berarti mengurangi tekanan terhadap raja. Dan perlu dicatat, Putih telah kalah jumlah pion. Di sini Putih melancarkan serangan pion dengan H5. Magnus memukul pion E4. Keberadaan menteri E4 mengontrol pertahanan di petak G6. Setelah Putih memukul pion G6, hitam memukul dengan menteri. Kemudian menteri F4 berpura-pura mengancam kuda, tetapi tujuan sebenarnya dari langkah menteri ini adalah menteri ke B8 skak, ingin menculik pion H7. Setelah menteri melindungi kuda, menteri skak, raja G7, menteri kali pion, Putih kini memiliki pion bebas. Pada posisi seperti ini, Magnus mulai menyederhanakan bangunan dengan kuda E3, merusak struktur pion sayap raja dan membuka akses menteri di baris kedua. Pion kali kuda, menteri skak, raja H3, menteri kali kuda, pion A4. Jika menteri memukul pion, Putih akan terkena serangan mat dalam 3 langkah. Menteri skak, raja G4, pion F5, raja F4, menteri skak mat. Hal ini tentu saja tidak terjadi. Putih memilih langkah dorong pion bebas A4. Menteri H1 membawa raja naik ke G4. Sebuah trik dari Magnus dalam keunggulan tempo setelah menteri M4 skak menempatkan menteri di petak strategis sambil skak. Raja kembali, pion C4, menteri C7, mengontrol pion bebas, juga melakukan pinning terhadap pion F7. Di sini Magnus raja G6 membebaskan pion F7 dari pinning, dengan kemungkinan pion didorong ke F5 setelah menteri skak di H1. Putih melihat hal ini, dia mengundurkan rajanya ke H2. Tetapi apapun yang dilakukan Putih, dia akan kalah setelah menteri C2. Skak sambil mengancam pion. Raja naik, menteri kali pion. Putih menyerah, sebab dia kalah dalam jumlah pion, dan hitam memiliki pion bebas di jalur C.